Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, bahagia menemani grup ini, forum ini, forum pecinta Al-Quran, dan tentu cinta kita terhadap Allah, cinta kita kepada Al-Quran, ya, itu melahirkan kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita semua, terutama yang mencintai Al-Quran. Itu yang Allah katakan, wa alqaitu alaika mahabbatan, dan Allah tanamkan rasa cinta itu. Dan kalau sudah ada cinta karena Allah, tentu tidak dibatasi pandemi, tidak dibatasi jarak, bahkan cinta di jalan Allah ini, kemudian kita semakin khassah dengan apakah Markas Al-Quran Surabaya, ya, setelah tentu ada juga Markas Al-Quran Sumatera Barat, Bangka, dan seterusnya. Kemudian ya, tentu ini sangat mahal, ya. Bahkan Allah katakan lebih mahal dari dunia dan seisinya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah, kalau saja Allah sudah mencabut rasa cinta karena Allah itu, mau dengan biaya berapapun nggak bisa menumbuhkan manusia yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah ya, nanti di akhirat suasana seperti inilah yang menjadikan kita mendapat naungan yauma la dhilla illa dhilluh, saat manusia tidak bisa mendapatkan naungan kecuali dari Allah. Maka forum-forum seperti ini sesungguhnya lebih mahal dari yang kita bayangkan, lebih mahal dari semua yang kita miliki, dari dunia dan seisinya. Lau anfaqta wa allafa baina qulubikum lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau saja dunia ini dikumpulkan untuk menyatukan hati manusia, kalau bukan Allah yang memberikan kesatuannya, tentu ya, tidak bisa Allah satukan, tentu tidak bisa disatukan oleh manusia. Sore ini diskusi kita, ya, sharing kita terkait dengan bagaimana kita di 10 hari terakhir ini semakin nyunnah, ya, semakin semangat. Ya, tentu nyunnahnya maksudnya adalah Rasulullah melipat gandakan semua muanya, termasuk dengan interaksi dengan Al-Quran. Bahkan semakin lanjut usia, Rasulullah semakin rajin. Bukan hanya semakin berakhir Ramadan, tapi semakin lanjut usia. Sehingga di akhir usianya Rasulullah iktikafnya 20 hari. Di akhir iktikafnya Rasulullah biasanya dalam satu Ramadan talaki dengan malaikat Jibril khatam. Tapi di Ramadan di mana Rasulullah wafat, Rasulullah 2 kali khatamnya. Talaki, ya, bukan tilawahnya. Tilawahnya tidak dihitung. Talakinya dengan malaikat Jibril. Yang belum pernah talaki, ya sesekali nyoba lah, ya. Bagaimana, ya, ta'awud, ya, bisa setengah jam sendiri, ya. Ya, tentu saya pernah punya pengalaman bab itu, ya, mana kita sudah dipilih waktu itu 120 orang perwakilan dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Indonesia Timur. Jawa Timur nggak masuk, Indonesia Timur. 120 orang, ya, ditalaki dengan Syekh Khatan Al-Bayumi, Syekh Abdullah Son'an. Dan itu, ya, kita nggak pernah membayangkan surah An-Nas, ya,
bisa 3 hari walaupun sehari 3 kali pertemuan baru selesai surat An-Nas. Rasulullah talakinya selesai 30 juz ya di akhir hayatnya ya, 2 kali dalam Ramadan. Yang mentalaki malaikat Jibril langsung fasahahnya dan lainnya. Sehingga di dalam beral-Quran ini yang harus kita pola cara berpikir di dalam beral-Quran ini adalah kalimat sabar. Allah katakan qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'ana jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Kalimat semangat beral-Quran itu semangatnya dengan sabar. Kalau kita baca halaman setelahnya surat Hud, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ad. Sama. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran yang Allah inginkan pakai kalimatnya dengan kalimat sabar. Ada yang pernah ya, kalau kita pernah belajar bahasa Arab ya, sabat itu digunakan oleh Rasulullah oleh bangsa Arab maksudnya digunakan kalimat sabat itu saat seseorang sendirian ya, dalam kondisi sendiri, kondisi terpojok, dikepung oleh musuh. Kalau dia bertahan tidak kabur, itu namanya sabat. Itu kebiasaan bangsa Arab dalam memahami kalimat sabat. Jadi sabat itu bukan teguh tapi nggak ada guncangan. Tapi dia tetap bersama Al-Quran apapun kondisinya. Itu namanya sabat. Sehingga bersama Al-Quran Allah katakan dengan kalimat sabat. Karena manusia itu dituntut oleh Allah bersama Al-Quran itu ya, dalam kondisi apapun. Kondusif, tidak kondusif. Dihargai, enggak dihargai. Ya. Bahkan dalam kondisi sahabatnya Ahlul Quran di zaman Rasulullah ada yang sampai harus memberikan nyawanya. Jama'atul Qura 70 para sahabat yang syuhada ya, mereka membuktikan kesabatannya bersama Al-Quran ya, sampai yang harus diberikan adalah kehidupan dunia ini. Jadi kalimat sabat ini juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ya, sesuatu yang terasa berat ya, istilahnya walau anna katabna alaihim an qatulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Jadi memang kalau saja beral-Quran ini di Surabaya yang mau baca Quran itu cuma saya, itulah saya. Itu maksudnya. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah gunakan kata sabat walaupun jumlahnya sangat sedikit. Ya, tentu ya, bersama Al-Quran ini kalau disaring-saring kan semakin sedikit. Orang yang bisa baca Quran ya, banyak.
Yang bacanya fasih lebih sedikit. Yang fasih mau baca rutin lebih sedikit. Yang rutin mau ngafal lebih sedikit. Yang ngafal mau itqon lebih sedikit. Ya, gitu. Jadi kita ya tidak pernah terusik ya, dengan jumlah atau dengan kondisi. Tentu itu lebih baik. Ya. Lakana khairal lahum wa asyadda tathbita. Di 10 hari terakhir ini orang sudah terusik dengan jumlah. Yang lain sibuk dengan belanjanya, yang lain sibuk dengan apa itu Tokopedia, Shopee, Lazada. Ya. Yang jumlahkan bahkan ya, di lembaga ini kalau hanya ada 5 orang dan itu sahabat, dan kesahabatan inilah yang akan menunjukkan tingginya apresiasi dari Allah. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Karena sahabat. Jadi kalau kita terpengaruh dengan suasana akhir Ramadan, sekarang nggak pulang kampung, ya, suasana-suasana yang semakin memudar, ya, apa jumlah kita yang semakin sedikit, ya. Tapi kesahabatan itu, ya, kemudian Allah lanjutkan ayatnya, walahadainahum siratan mustaqimah. Dan tentu sahabat ini ya, dengan apapun kondisinya, baik ya, apalagi cuma urusan online gitu ya. Ya Allah, sekarang urusannya online, taujinya online. Ya, itu masih jauh lebih baik dari sesungguhnya. Kalau online saja kita sudah nyerah gitu ya, online nyerah, ya, gimana ya akan mendapatkan ya, satu hal yang lebih jauh lebih tidak kondusif. Sehingga bersama Al-Quran, ketika kita bisa sahabat dalam kondisi apapun, Allah katakan wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Semakin banyak godaannya, ujurnya, pahalanya semakin besar. Walahadainahum siratan mustaqima, dan mendapat janji dari Allah berada di dalam jalan yang lurus. Dan terakhir Allah lanjutkan ayatnya dengan wa may yuti'allaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Kita yang 10 hari terakhir membuktikan kepada Allah ya, sahabatnya walaupun ya, dengan kondisi apapun ya, yang akan mempengaruhi kesahabatan itu melahirkan kita jadi bersama orang-orang yang bahkan bersama para nabiyin, ya, para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi siapalah sebenarnya diri kita, manusia akhir zaman yang bukan siapa-siapa, bukan keturunan Nabi, bukan turunan habaib, sebagian bukan lulusan pesantren. Tapi kalau kita sahabat bersama Al-Quran, sahabat bersama amal soleh ini, atau istilah kita sahabat dengan kondisi apapun. Jadi sahabat dengan kondisi internal diri kita, melawan malas, melawan ngantuk, melawan futur, melawan jenuh, jumud, juga sabar terhadap ahdath peristiwa di sekeliling kita. Ustadznya modelnya yang jarang banget senyum, ya, ustadznya nggak ada senyum-senyumnya, ngajar, assalamualaikum, setoran, pulang, assalamualaikum. Kalau persoalan itu saja kita membuat ya di halaqah sini nggak enak, akhirnya kita mundur, seolah-olah kita ini lebih berharga daripada Al-Quran, seolah-olah ya,
jiwa kita ini lebih berharga dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Persoalan itu membuat mundur, apalagi ramai, nggak ada AC-nya, dan pola-pola seperti itu harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala dalam bab Al-Qur'an menggunakannya dengan istilah sabat. Itulah perbedaan sabat dan istiqomah. Kalau istiqomah itu nggak ada tantangannya, dia tetap bersama amal soleh, tapi tantangannya nggak terlalu berarti. Apa itu? Sholat 5 waktu. Sehingga orang yang sholat 5 waktu sampai bertemu Allah, sabat dia istiqomah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Bahkan dalam bab ini, kalau saja dia meninggalkan perintah Allah, asal dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa disebut istiqomah. Tapi sabat enggak. Sabat itu di mana dia bertahan dalam amal soleh. Di saat yang bersamaan ada dunia yang terus menariknya, ada keinginan maksiat yang terus menariknya, ada segala macamnya, tantangannya, bersabar dengan saudaranya. Dan inilah sebenarnya yang diinginkan dari Ramadan ini. Ramadan ini cita-citanya 3 dari Allah. Tarbiyah dari Allah itu menghasilkan 3 karakter. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, ayat di bawahnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. 3 tujuan Allah Subhanahu wa taala: bertakwa, bersyukur, dan mendapatkan irsyad dari Allah. Apa yarsudun itu? Surat Al-Hujurat Allah terangkan yarsudun ini. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Disebut yarsudun kalau manusia itu sudah enggak ada itu rasa keinginan bermaksiat. Enggak ada itu tertarik dengan ketidaktaatan dengan Allah, itu enggak ada tertariknya. Yang ada habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Yang indah itu cuma urusan amal soleh, itu yarsudun. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dia enggak ada tertarik dengan kemaksiatan, enggak senang dengan kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, kemaksiatan. Baru Allah sebut ulaika humur rasyidun. La'allahum yarsudun. Bagaimana cara mendapatkan yarsudun ini? Jangan patah semangat dengan Al-Quran, apalagi 10 hari terakhir. Yarsudun diperoleh dari syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau sudah kita intensif terhadap Al-Quran, tilawahnya kencengin, qiyamnya kencengin, kajian-kajiannya tutup semua, rubah ke Quran dulu. Dan itulah target kita. Jadi targetnya bukan hatam-hataman itu sebenarnya. Targetnya 2 kali hatam, 3 kali hatam. Tapi puncak targetnya adalah la'allahum yarsudun. Sehingga semakin banyak kita tenggelam terhadap tilawah,
tenggelam terhadap kegiatan beral-Quran, qiyamul lailnya, tadarusnya, ya, itu sangat berbanding lurus dengan yarsudun, ya, yang ingin Allah berikan kepada kita. Dan itulah, ya, saya kira itulah, ya, seindah-indah manusia, ya, kalau seindah-indah kehidupan kalau kita diberikan, ya, yarsudun. Dan inilah yang Allah katakan dengan dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah kepada kita. Sahabat ini sepenuhnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekelas Rasulullah, ya, kalau bukan Allah yang mensahabatkan, ya, Rasulullah juga tertarik dengan yang lain. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Jadi mintalah kepada Allah sahabat ini, ya, beral-Quran ini, ya, kalau bukan tidak disahabatkan oleh Allah, ya, laqad kitta tarkanu ilaihim, ya, kita jadi tertarik sama kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Jadi tertarik dengan hal-hal yang sifatnya enggak aulawiyat, ya. Ya memang sama-sama amal soleh. Jadi 10 hari terakhir amal soleh yang aulawiyat itu adalah ma'al Quran dan infak. Sehingga Rasulullah kalau sudah 10 hari terakhir infaknya semakin ajwad, ya, semakin terlihat seperti angin, ya. Dan amal soleh, ya, tentu dalam bab ini adalah menjadi panitia zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Dan juga bersama Al-Quran. Kalau saja Allah enggak mensahabatkan, enggak membuat kita bertahan dengan Al-Quran ini, ya, tentu kita sudah tertarik dengan kegiatan yang lain. Sempet-sempetnya 10 hari terakhir rihlah, sempet-sempetnya 10 hari terakhir, ya, shopping misalnya. Kenapa bisa sempet-sempetnya? Karena Allah lah yang memberikan kesahabatan itu. Jadi kita kurangi dalam bab, ya, yang tidak aulawiyat. Yang tidak aulawiyat aja kita kurangi, apalagi yang mubahat. Ya apa aja yang sifatnya mubahat, ya tidur lamanya, ya termasuk, ya, bertemu dengan pasangan hidupnya dan semacamnya. Dan sehingga, ya, kalau kita menengok lagi pasukannya Talut, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ya, pasukan Talut itu, ya, padahal pimpinannya yang milih Allah langsung, ya. Yang memilih pimpinannya Allah langsung. Allah istafa, dan Allah telah memilihnya, ya. Sehingga mereka protes, ya. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha istafa. Sebenarnya Allah lah yang memilih, itu diprotes. Apalagi, ya, sekelas kita yang di lembaga ini, ya, yang milih manusia sendiri.
Yang dipilih juga merasa nggak pantas mendirikan rumah Quran. Yang sudah dipilih Allah aja banyak yang mundur, sehingga hanya sedikit yang bertahan. Fasyariba minhu faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarfa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Hanya tinggal sedikit. Tapi orang-orang itu mengatakan, berdoa kepada Allah, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Tsabbit aqdamana, kondisinya sudah sangat tidak mendukung bersama Al-Quran itu. Di Ramadan terakhir ini mirip, kondisinya nggak mendukung, dia sudah akhir-akhir Syawal, soft sudah semakin sedikit, mudah-mudahan di daerah antum tidak seperti Jakarta, Jakarta masih dibatasi iktikafnya, jumlah orangnya, dan masjid juga masih belum banyak, separuh yang mau ke masjid, separuh masih menggunakan ijtihad, belum ke masjid dulu. Tentu apa aja lah yang menjadikan kita sedikit atau tidak kondusif, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mengatakan wa ma kana qaulahum, istilahnya kondisinya jadi sedikit kan, wa ka'im min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahnu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'afu wa mustakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Bersama Al-Quran itu perlu jiwa yang sabar, walaupun sudah terbatas, dan sabar justru Allah berikan kepada orang-orang yang siap berlelah-lelah. Jadi kalau maunya santai, enggak Allah berikan tuh sabar. Bersama Al-Quran itu dituruti apa maunya, dituruti jiwa kita, itu sulit mendapatkan sabar. Tilawah 5 menit, tadinya sih bagus posisinya, di atas sejadah bersila, di depannya ada lekarnya, Qur'annya. Tapi kalau nuruti perasaan diri, baru 5 menit perasaannya mengatakan lurusin tuh kaki, jangan nekuk terus, pegel, lurusin, lurus. 10 menit pinggang dong, lurusin, lurus. Dituruti terus. Susah untuk sahabat begini, Tapi Allah katakan, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan. Justru ketika kita melawan itu ngantuknya, dipaksa lagi, dari situlah Allah akan mensabatkan diri kita. Wa yudhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Sahabat, saking lelahnya, apapun yang terjadi enggak boleh kabur, saking lelahnya. Saking lelahnya ngantuknya itu sampai mereka tidak bisa memegang pedang-pedangnya. Jadi kalau mau Allah berikan kesabatan terhadap Al-Quran, kita harus bisa melawan kelelahan diri kita, letihnya, dilawan tuh hawa nafsunya. Baru Allah katakan yudhiba ankum rijzas syaitan. Kamu pasti bisa mengalahkan syaitan kalau siap berlelah-lelah. Sehingga Allah katakan wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin.
Siapa yang cepat nyerah kalau sudah bersama Al-Quran, dia dikalahkan oleh setan. Yang dia tetap maksimal ya, sampai merasakan tenggorokannya kering, puasa, dan begitulah idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu, dan bersahabatlah kepada apa yang Allah perintahkan, Allah yang mensabatkan, fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubihimul ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Indah ya bersama Al-Quran. Kalau kita mampu dalam kondisi sahabat, apapun yang terjadi dalam diri kita, apa ini 10 hari terakhir tidak sekenanya gitu ya, tapi di atas ketidakkondusifan ini, apakah tidak kondusif diri kita? Di rumah Ustadz yang tilawah cuma saya sendiri. Kalau cuma saya sendiri, kita nyerah, nggak kondusif Ustadz. Cuma saya sendiri, adik nggak tilawah, bapak ibu nggak tilawah. Kalau cuma itu membuat kita terkapar, apakah tidak kondusifnya? Ya tentu di 10 hari terakhir membutuhkan kesahabatan yang lebih dalam dan di jangka panjang kita bersama Al-Quran ini dibutuhkan sahabat dalam waktu yang sangat panjang, bukan hanya Ramadan ini, nanti setelah Ramadan kita masih bersama Al-Quran. Sehingga di antara tradisi para sahabat diteruskan oleh para tabi'in, agar kita tidak lepas dari Al-Quran. Ada sunnah yang dilakukan, sunnah para tabi'in itu mereka di malam lebarannya justru qiyamul lailnya panjang, padahal dari maghrib sudah nggak Ramadan, supaya terfahami, supaya terjiwai bahwa bersama Al-Quran ini tidak hanya di bulan Ramadan. Sehingga mereka baru bisa keluar dari masjid-masjidnya setelah subuh, betul-betul setelah subuh di hari Id, dan padahal dari maghrib sebenarnya sudah masuk 1 Syawal. Tapi begitulah supaya sahabat itu ada. Tentu kita juga setelah Ramadan masih panjang perjalanannya. Nanti menikah tetap sahabat bersama Al-Quran. Tentu yang bujang dan yang sudah menikah beda suasananya. Dulu bujang bisa tilawah sehari 10 juz, 5 juz. Setelah menikah belum tentu. Berbeda lagi setelah kerja, berbeda lagi setelah punya anak. Makanya wajar kalau Allah mengatakan kalau sudah bersama Al-Quran, Allah yang ingin Allah berikan adalah kesahabatan, dan sahabat itu diperoleh dari tilawah yang bisa mengalahkan diri kita. Kalau jiwanya nurutin apa maunya jiwa, tiga halaman aja deh, itulah yang dilawan. Istilah ayatnya mengatakan warattalnahu tartila. Allah katakannya warattalnahu tartila, maksudnya membaca Al-Quran yang bisa mengalahkan kondisi kejiwaannya. Yang jiwa kita ini pengennya shadaqallahul adzim. Baru baca 2 halaman, kapan shadaqallahul adzim? Itu yang kita kelola, itu yang kita lawan, sehingga kita tidak terpengaruh di 10 hari terakhir ini. Sangat tetap bermujahadah, bahkan semakin kuat
kitanya menggenggam Al-Quran ini, dan kita yang sudah seperti ini pun masih sangat jauh ya dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in, dan semakin terasa jauh kalau sekelas Khalid bin Walid. Sekelas Khalid bin Walid, dia mengatakan al-qital ma'rakah telah menjauhkan saya dari mushaf ini. Kita yang menjauhkan dari mushaf ini alangkah tidak berbobotnya. Kalau yang menjauhkan dari mushaf sekelas Khalid bin Walid sangat berbobot, jihad di jalan Allah. Tapi kalau kita yang menjauhkan hal-hal yang man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, sifatnya ya sesuatu yang ajilah. Semua urusan dunia ini sifatnya ajilah. Alangkah tidak berbobotnya kehidupan yang dilalui seseorang kalau dia tidak berusaha untuk menekan dirinya dan tetap bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama ayat-ayatnya. Walaupun begitu kondisinya, Khalid bin Walid yang mengatakan jihad telah melalaikan saya dari mushaf ini. Tetapi Khalid bin Walid tercatat dalam sejarahnya bahwa beliau tetap 10 hari khatam di dalam tilawahnya, dan beliau tetap menghatamkan selamat-lambatnya sebulan sekali ya, kecuali kalau dalam kondisi umumnya tetap sebulan bisa khatam 3 kali. Ini apa yang menyibukkan kita 10 hari terakhir, apa yang menyibukkan kita? Tentu sesuatunya yang mari bisa kita kiati bersama. Kalau memang harus ada yang dibelanjakan, belanja sebelum 10 hari terakhir. Ada yang harus kegiatan-kegiatan yang bisa tertunda dulu nanti setelah Syawal. Tentu kita tunda dulu sehingga kita betul-betul menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Menghargai terakhir Allah katakan saat membahas tentang Ramadan itu, wa antum aakifuna fil masajid. Allah inginkan nemu kita itu sedang beriktikaf. Allah inginkan ya, nemu ya, melihat kita itu sedang bersama Al-Quran. Wa antum aakifuna fil masajid. Tradisi iktikaf ya, ini dilanjutkan sampai generasi ke generasi, bahkan setelah Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah ya, tentu ini karena semasa Rasulullah ya, punya kewajiban juga berada di rumah, tapi ya, setelah Rasulullah wafat mereka beriktikaf full ya, ketika sudah 10 hari terakhir, sehingga para ahli tafsir saat menemukan atau mengomentari, menafsirkan ayat wa antum aakifuna fil masajid, tentu ini dalam kondisi normal ya, nggak ada pandemi maksudnya ya, aib ya, kalau Allah melihat kita di 10 hari terakhir tidak sedang berada di masjid ya, aib ya. Atau Allah jadi mengatakan wa antum aakifuna fis suq ya. Allah nemuin kita sedang di pasar, Allah nemuin kita sedang di mall, sedang di jalan. Alangkah malunya ayat pertama kita sudah siap ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam siyam ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ya, tentu kita insyaallah siap. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kita siap. Tapi giliran belum selesai itu Allah mentarbiyah kita itu. Selesainya adalah ukhillalakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum. Tidak berkurang hak-hak keluarganya.
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, alimallah, dan seterusnya. Dan Allah mendapati kita wa antum akifuna fil masajid. Dan Allah mendapati kita 10 hari terakhir selalu Allah lihat lagi tilawah. Lagi tilawah lagi bersama Quran lagi. Karena wa antum akifuna fil masajid ini tentu saat ini belum semua orang kondusif. Kalau kondusif, malu kita 10 hari terakhir didapetin di jalan, pulang kampung, ada dalam perjalanan, malu kepada Allah. Aib itu kalau dilakukan oleh para sahabat, itu aib dilakukan oleh para tabi'in. Jadi karena itu sekarang tidak semua manusia kondusif, setidaknya ya, Allah menemukan kita wa antum sedang tilawah Al-Quran. Sebagaimana ya, Allah inginkan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Allah inginkan yaraka hina taqum. Ini sebenarnya ayat yang berlaku pada hari-hari biasa di luar Ramadan. Aib kalau Allah nggak menemukan kita ini berdiri di waktu malam. Nah, di bulan Ramadan harus yaraka hina taqum. Allah kalau melihat kita malam, sedang bangun malam, sedang bersama Al-Quran. Ya, insya Allah yarsudun, ya, Allah berikan menjadi orang-orang yang habbaba ilaikumul iman, ya, dan menjadi indah semua hal-hal yang terkait dengan amal soleh, ya, hal yang terkait dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu insya Allah diskusi ringan kita, ya. Semoga Allah berikan manfaat atas pertemuan sore ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim.